Di awal film, kita akan melihat Master Wong bersama Bibi dan si kaki gada sedang dalam perjalanan menuju klinik Pocilam cabang Amerika yang baru 1 tahun dibuka oleh muridnya. Namun di tengah perjalanan, seorang koboi menghadang mereka untuk meminta tolong karena ia hampir mati kehausan. Master Wong yang melihatnya mencoba menghentikan kereta itu, namun para kusir tak mendengar dan terus memacu kudanya. Karena itu, Master Wong pun melompat keluar untuk menghentikan mereka dan menolong si koboi yang kita panggil saja Billy. Singkat cerita, setelah menolong Billy, mereka melanjutkan perjalanan lalu berhenti di sebuah tempat untuk istirahat dan makan siang. Namun, karena makanan Amerika berbeda dengan makanan Cina, si kaki gada mengeluh pada Master Wong. Tak lama kemudian, si kaki gada mendengar suara burung yang tak jauh dari tempatnya. Ia pun segera pergi mencari burung itu untuk dijadikan sup makan siangnya. Singkat cerita, setelah lama mencari, si kaki gada menemukan bulu yang ia anggap sebagai bulu burung yang ia cari. Tanpa pikir panjang, ia menyergapnya, namun ternyata itu adalah suku Indian yang sedang bersiap untuk berperang. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya mereka bertiga jatuh ke dalam sungai dan langsung terbawa arus yang sangat deras. Dalam insiden ini, selain mereka terpisah, kepala Master Wong membentur batu yang nantinya akan membuat Master Wong kehilangan ingatannya. Beralih ke tempat lain, terlihat salah satu murid Master Wong yang bernama So sedang mengantar pesanan ke sebuah bar. Nah, So inilah yang dipercaya mengelola klinik Pocilam cabang Amerika yang didirikan di kota San Francisco. Di dalam bar itu, So mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Pasalnya, saat itu orang-orang Amerika memiliki sentimen negatif pada para pendatang yang berasal dari Cina.
Tak lama datanglah sheriff dan wali kota ke bar itu. Bukannya menenangkan suasana, si wali kota malah ikut-ikutan dan ujung-ujungnya mengusir So dan temannya dari bar itu. Singkat cerita, sesampainya kembali di klinik, orang-orang membawa 2 orang yang sedang pingsan untuk diperiksa oleh So. Ketika So melihat 2 orang itu, alangkah terkejutnya karena ternyata mereka berdua adalah Bibi Yi dan si kaki gada. Dengan sigap, So pun segera memberikan mereka pertolongan hingga keduanya siuman. Di tempat lain, Master Wong yang hilang ingatan terlihat baru saja sadar dan keluar dari tendanya. Ternyata di saat ia pingsan, Master Wong diselamatkan oleh suku Indian. Di saat itu, secara tiba-tiba anak kepala suku mencoba menyerangnya. Namun tak lama, adik perempuannya datang dan langsung menghentikannya. Beberapa waktu kemudian, Bibi Yi yang sudah sehat kembali mencoba melakukan pencarian Master Wong bersama So dan si kaki gada dan juga yang lainnya. Namun sayangnya, selain tak menemukan Master Wong, upaya pencarian mereka dihentikan oleh sheriff yang mengatakan jika wali kota tak suka melihat orang Cina berkumpul di luar pemukimannya. Karena tak mendapatkan izin untuk melakukan pencarian, Bibi Yi berinisiatif untuk membuat selebaran orang hilang yang nantinya akan ditempelkan di kota. Namun sayangnya, saat si kaki gada dan So menempelkan selebaran itu, para deputi merobek dan melarang mereka menempelkannya. Di saat itulah terjadi perampokan bank di kota itu. Bukannya menangkap para perampok, para deputi yang melihatnya malah berlari dan bersembunyi. Billy yang melihat kejadian itu dengan beraninya langsung menghentikan si perampok dan menangkap mereka. Dengan bantuan si kaki gada, akhirnya para perampok itu berhasil ditangkap. Karena aksi heroiknya ini, Billy pun diangkat menjadi deputi oleh sang sheriff. Keesokan harinya, Bibi Yi nekat menyamar sebagai koboi untuk menyebarkan poster Master Wong di dalam bar. Namun sayangnya penyamarannya diketahui oleh seorang koboi yang langsung mengerjainya. Untungnya si kaki gada datang dan langsung menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, Billy juga datang untuk menenangkan suasana. Melihat para koboi dan si kaki gada masih panas, Billy pun berinisiatif untuk membuat pertarungan tangan kosong. Billy yang tahu kehebatan si kaki gada dengan yakin mengatakan bahwa si kaki gada dapat mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Merasa diremehkan, para koboi pun menerima taruhan itu, lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. 叫佢哋全部一齊上，如果打贏我嘅， Beralih ke tempat lain, sambil menatapi bajunya, Master Wong terus mencoba mengingat siapa dirinya dan dari mana asalnya. Tak lama, sekelompok suku Indian yang merupakan kelompok musuh mendatangi tempat itu. Ternyata kedatangan mereka adalah untuk menikahi putri kepala suku. Mendengar mereka ingin menikahi adiknya, sang kakak tak terima dan langsung menyerangnya. Namun sayangnya, si kakak dikalahkan dengan sangat mudah oleh musuhnya. Mendengar keributan itu, Master Wong pun menghampiri untuk melihat keadaan. Namun sayangnya, ia tak sengaja terdorong dan dianggap menantang kelompok musuh untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Atas kemenangan itu, Master Wong pun secara simbolik dianggap sebagai bagian dari suku mereka. Beberapa waktu kemudian, Master Wong bersama 2 orang suku Indian pergi ke kota untuk menjual hasil buruan. Secara kebetulan, Bibi Yi melihatnya dan langsung mengenali bahwa itu adalah Master Wong.
Untuk itu, tanpa pikir panjang, Bibi pun langsung mengikuti untuk memastikannya. Sadar bahwa dirinya diikuti, Master Wong langsung menyergap Bibi hingga ia terjatuh dari kudanya. Yakin bahwa itu Master Wong, Bibi langsung memberitahukan bahwa ia adalah tunangan Master Wong. Namun sayangnya, Master Wong yang mengalami amnesia sama sekali tak bisa mengingatnya. Tak lama datanglah putri kepala suku yang langsung mendekati Master Wong. Melihat itu, Bibi pun marah dan cemburu dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Di sini, Bibi belum sadar bahwa Master Wong mengalami amnesia dan menganggapnya sengaja melupakan Bibi karena wanita itu. Melihat Bibi pergi, si kakak pun menyuruh Master Wong untuk menyusulnya, untuk mengetahui identitas Master Wong yang sebenarnya. Singkat cerita, di klinik Pocilam, Bibi terlihat langsung bersiap untuk pulang kembali ke Cina. Namun tak lama, Master Wong datang ke sana untuk menemuinya. Bibi yang masih cemburu sama sekali tak memperdulikan Master Wong yang mengajaknya berbicara. Melihat gelagat Master Wong yang aneh, So dan si kaki gada pun sadar bahwa gurunya mengalami hilang ingatan. Untuk itu, si kaki gada pun langsung memberitahu Bibi soal keadaan Master Wong. Mendengar itu, Bibi pun mengerti lalu si kaki gada akan mencoba mengembalikan ingatannya dengan mengajak Master Wong untuk bertarung. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Master Wong kembali mengingat semuanya setelah air toren bocor dan menyembur ke arahnya. Yang hal ini langsung mengingatkan Master Wong saat dia terjebak arus sungai bersama Bibi Yi dan si kaki gada. Keesokan harinya di dalam bank di kota itu, wali kota ditagih untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun bukannya membayar, ia malah mengajukan kembali pinjaman sebesar $100.000. Ia lalu menyuruh pihak bank menyimpan uang pinjamannya itu di berangkas. Setelah pertemuan itu, wali kota menemui para bandit dan menyuruh mereka untuk mengambil uang $100.000 yang ada di berangkas. Singkat cerita, para bandit pun berhasil merampok bank sesuai perintah wali kota. Meski kekacauan terjadi, sheriff dan para deputi hanya diam dan pura-pura tidak tahu. Sementara itu, Billy yang merupakan deputi paling jujur langsung bertindak dan berhasil menembak salah satu bandit. Ia yang tak tahu bahwa semua ini adalah rencana wali kota berniat untuk mengejar mereka, namun wali kota melarangnya. Disinilah Billy semakin sadar bahwa sumber permasalahan di kota ini adalah wali kota.
Keesokan harinya, berita mengenai perampokan itu dimuat di surat kabar. Namun anehnya, dalam berita disebutkan para perampok mengambil $500.000 bukan $100.000. Merasa ditipu oleh si wali kota, ketua bandit pun berencana akan kembali ke sana untuk mengambil sisa uangnya. Sementara itu, di klinik Pocilam, Mas Ruang bersama yang lainnya merayakan peringatan 1 tahun pertama Pocilam cabang Amerika. Namun di saat Mas Ruang sedang berpidato, tanpa sepengetahuan mereka, seseorang masuk ke dalam klinik secara diam-diam. Tak lama, datanglah wali kota bersama anak buahnya untuk menggeledah klinik yang dituduh menjadi pelaku perampokan bank tempo hari. Master Wong yang merasa tak melakukannya pun langsung mempersilahkan mereka untuk menggeledah. Tak disangka di dalam klinik ditemukan beberapa kantung uang yang berasal dari bank. Meski itu merupakan ulah wali kota sendiri, ia pun dengan seenaknya memutuskan untuk menangkap semua orang Cina yang ada di sana. Atas penangkapan itu, Billy protes dan berusaha meyakinkan bahwa Mas Ruang dan yang lainnya tak terlibat dalam perampokan, melainkan hanya dijebak. Namun, wali kota malah menuduhnya bersekongkol dan akhirnya ia ikut dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, setelah mereka semua berada dalam penjara, Sheriff datang dan menawarkan sebuah kesepakatan. Jika ada 7 orang yang mau mengakui sekaligus mau dieksekusi di tengah kota, maka yang lainnya akan dibebaskan. Akhirnya, demi membebaskan semua orang, Master Wong bersama 6 orang terdekatnya bersedia untuk dihukum gantung di tengah kota. Keesokan harinya, Master Wong, So, Kaki Gada, Billy, dan 3 orang pekerja Cina bersiap dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi, salah seorang pekerja memohon izin untuk memberikan makan terakhir kepada semuanya. Sebenarnya, tujuan memberi makan ini bukanlah sebuah tradisi. Akan tetapi, untuk memberikan sebuah pisau kecil kepada Master Wong. Singkat cerita, ketika eksekusi akan dimulai, para bandit datang untuk mengambil uang dari wali kota. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung melempar bom ke panggung eksekusi. Lalu setelah itu, kekacauan pun tak bisa dihindarkan. Move away now! Karena kejadian itu, Master Wong bisa melepaskan diri dan juga yang lainnya. Kemudian, Billy memberitahu Master Wong kalau para bandit itulah yang merampok bank tempo hari. Mendengar itu, Master Wong dan yang lainnya pun berusaha menangkap mereka untuk membersihkan nama Pocilam. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Dan pada akhirnya Master Wong dapat mengalahkan ketua bandit sekaligus membersihkan nama kliniknya. Beberapa waktu kemudian, Billy secara resmi terpilih menjadi wali kota yang baru. Atas kedekatannya dengan Master Wong dan orang Cina lainnya, ia pun meresmikan pemukiman orang-orang Cina sebagai daerah baru yang bernama Chinatown. Setelah acara perayaan itu, Master Wong bersama Bibi Yi dan si kaki gada memutuskan untuk kembali ke Cina. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Alhamdulillah.